Halo sobat-sobat dimanapun berada. Saya sedang makan siang ini dengan nasi merah. Lauknya ini ikan hiu dan tahu goreng. Saya makan dulu ya. Sobat-sobat Warin, di dalam Alkitab dikatakan lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Jadi saat makan pun kita harus dalam hati ini kita sadar kita selalu berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Makan dulu ya. Mantap. Ketika kita makan dan kita sadar bahwa semuanya ini berasal dari Sang Maha Pencipta, maka lauk apapun yang kita makan akan terasa nikmat sekali. Kesadaran akan menjadi penuh. Lidah kita akan memiliki kesadaran yang full ketika mencerna rasa ikan pindang ya. Ikan pindangnya ada rasa asinnya, gurihnya, terasa nikmat sekali. Bayangkan betapa ajaibnya lidah kita nih. Lidahnya cuma satu, tapi bisa merasakan segala macam rasa. Rasa asin aja macam-macam. Asinnya garam dengan asinnya ikan pindang beda. Asinnya keringet juga beda ya. Lidah kita juga bisa merasakan rasa manis. Manis aja macam-macam. Manisnya tebu beda dengan manisnya gula, beda dengan manisnya coklat, beda dengan manisnya permen, beda dengan manisnya mangga, beda dengan manisnya pisang. Nanti saya akan makan pisang, itu ada banyak pisang di sana. Ya sobat-sobatku, kalau kita senantiasa sadar bahwa hidup ini penuh dengan berkat, maka sukacita itu akan selalu dirasakan. Bangun tidur kita masih mata terbuka, kita masih bisa melihat warna kuning, biru, putih. Kita sadar, wow, matanya cuma satu tapi bisa melihat berbagai macam warna, melihat berbagai macam bentuk. Ada yang satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan dimensi yang kompleks. Banyak hal kita senantiasa bersyukur kalau kita selalu hidup bersama dengan Sang Maha Pencipta. Hidupnya jadinya rasanya penuh berkat banget. Dan saya, ini kesaksian ya, sejak saya memiliki kesadaran begini, saya sudah tidak pernah lagi berdoa minta kepada Allah Pencipta saya untuk tolong saya diberi ini, diberi itu, enggak. Karena sesungguhnya sebelum saya meminta sesuatu, segala kebutuhan saya, yang betul-betul kebutuhan saya, sudah disiapkan dan disediakan. Itu sebabnya kalau kita ingat kata-kata Yesus ya, mengapa kamu khawatir akan hari esok, akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata Yesus tercatat dalam Matius pasal 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan yang besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah kata Yesus. Ya, jadi kalau kita setiap hari masih sering minta, Tuhan tolong kasih ini, Allah tolong kasih ini, Allah kasih itu, artinya kita tidak mengenal Allah pencipta kita. Ya. Orang-orang yang sudah mengenal Allah dan dicintai oleh Allah pasti tidak perlu minta banyak hal dalam hidup ini. Bahkan sebelum kita meminta, kebutuhan-kebutuhan sudah disiapkan, sudah diberikan. Nah, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal hakikat, tidak memiliki kesadaran yang penuh dengan kehidupan ini, kadang permintaannya aneh-aneh. Yang sudah ada, yang sudah diberikan setiap hari, nggak bisa disyukuri. Tapi yang diminta adalah hal-hal yang belum ada, yang nggak ada, diminta, bahkan dikejar sampai kerja banting tulang, capek-capek, terus jadi setelah tua nanti jadi penyakit ya. Hidupnya nggak pernah bersyukur, kurang terus. Jadinya orang kurang ajar ya. Saya sambil makan ya. Sobat-sobat waring, kalau kita hidup dalam pengenalan tentang Allah itu enak banget, enak pol. Tidur mau tidur enak, bangun tidur penuh syukur, bersemangat. Setiap hari merasakan semuanya ini rezeki, berkat aja. Ya itu namanya hidup berkelimpahan. Jadi yang namanya hidup berkelimpahan itu sebenarnya bukan banyak uang di bank. Uang di bank ya dipakai orang banyak ya. Kemudian punya mobil mewah, punya rumah banyak, punya istri banyak, punya selingkuhan banyak. Bukan ya. Hidup berkelimpahan adalah kesadaran. Sadar bahwa hidup ini penuh kelimpahan dan senantiasa penuh kelimpahan. Itu kesadaran. Jadi kita tidak perlu sebenarnya minta hidup berkelimpahan, tidak perlu. Yang perlu adalah menyadari, karena hidup sesungguhnya sudah berkelimpahan. Sang pencipta pemilik jagat raya ini, yang kalau di dalam ajaran Yesus disebut sebagai Bapa yang ada di surga, itu sudah memberikan segala-galanya bagi anak-anak, bagi ciptaan-ciptaan yang dikasihinya. Nah, masalahnya adalah orang sadar atau tidak. Orang yang sadar akan senantiasa bersyukur. Maka dikatakan di dalam Alkitab, senantiasa bersyukurlah dalam segala hal. Nah, orang yang bisa bersyukur dalam segala hal adalah orang yang sadar. Jadi bersyukur itu tidak dibuat-buat, tidak dicari-cari. Oh iya, karena di Alkitab dikatakan bersyukur, ayo kita harus bersyukur. Bukan begitu. Tapi selalu sadar. Ya, beda orang yang tahu dengan orang yang sadar. Kalau sadar tuh nikmat sekali. Bayangkan, saya loh tidak pernah buat ikan ini. Saya dikasih uang 100 juta suruh bikin 1 ekor ikan ini aja nggak bisa. Bahkan bayar siapa? Ahli teknologi, orang paling hebat sekalipun, kasih uang 1 triliun, coba bikin sendiri 1 ekor ikan pindang, nggak bakal bisa. Ya, tapi kita bisa tinggal menikmatinya. Yang membuat
Allah yang Maha Kuasa dengan proses yang begitu detail di laut, kemudian diambil oleh para nelayan, dijual di pasar, kita beli dengan harga yang murah, cuma dibayar pakai kertas ya. Pakai kertas yang disepakati. Ada yang dikasih nilai 5.000, ada yang dikasih nilai 10.000, sepakat. Seluruh Indonesia sepakat ya, ini nilainya 5.000. Oke, sepakat. Nah, kita kasih harga uang 5.000 rupiah karena gitu. Beli ikan pindang ini dapat 2 ekor. Ya. Padahal kalau suruh buat ikan pindang sendiri, kasih uang 1 triliun buat satu aja nggak bakal bisa. Yang buat siapa? Sang Maha Pencipta. Dan kita tinggal menikmatinya dengan gampang. Oke Sobat Warin, begini saja video kali ini. Saya hanya ingin berbagi ya, bahwa hidup ini penuh dengan berkat sobat-sobat. Dan berkat itu harus senantiasa disadari. Makan disyukuri, minum disyukuri, internetan atau YouTubean, bermedia sosial, selalu sadar bahwa semuanya berkat dari Sang Maha Kuasa, sehingga hidupnya penuh dengan syukur. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih buat siapapun yang sudah menyimak video ini. Salam sejahtera. Haleluya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaihim. Alaihim salam. Haleluya. Wartawan Injil untuk Indonesia.